Pun siap ibu-ibu, bapak-bapak? Siap. Monggo kita wiwiti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, monggo-monggo ing santen menika ingkang mulia menika kita tansah memuji syukur wonten ngarsa kawula Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, utaminipun nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita ing sonten menika saged makempal bermuajahah wonten ing Masjid Serambi Masjid Al-Qanaah menika kanthi kebak ing karahayun karajan lan kebak ing kamulyan. Amin. Salajengipun sholawat salam mugi katurang wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng sahabatipun, lan mugi-mugi dumateng kita sedaya ingkang tansah nglampahi sedaya sunah-sunahipun lan mugi-mugi pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang hormati, kula badhe bersama-sama ya, bukan saya mengajar atau menggurui, tapi mari kita bersama-sama untuk belajar, yaitu tentang ta'awun. Ta'awun ya Bu, ta'awun kita sebutan Bu. Ta'awun kan sampun dipun ajaraken wonten Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, yaitu bunyinya batawanu ngalal diri watakwa, batawanu ngalal diri watakwa. Watawanu berarti tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jadi wata'awanu 'alal birri wat taqwa itu mentolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Jadi kalau bukan dengan kebajikan dan takwa itu ada tidak Bu, Bapak Ibu? Jadi tolong menolong yang tidak dengan kebajikan dan takwa, nah itu. Ini ada selanjutnya, wala ta'awanu ngalal ismi wal mudwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran atau permusuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, wata'awanu adalah tolong menolong. Bapak Ibu sudah pernah minta tolong dulu? Jadi kalau pernah minta tolong dan pernah menolong, itu berarti dengan dalam hal yang baik-baik, itu berarti sudah sesuai dengan Al-Quran yang diajarkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 2, yaitu bertolong menolonglah dalam
kebajikan dan takwa. Lah Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya apakah ada tolong menolong yang bukan yang berbuat dosa dan pelanggaran? Banyak. Contohnya kemarin di Sumatera ya, banjir sampai memakan ratusan korban, bahkan ribuan korban. Itu karena apa? Karena tolong menolong dalam berbuat dosa. Yang di atas itu mengeruk ya, mengeruk segala yang ada di bumi, sehingga menjadi banjir. Dan itu tolong menolongnya dia yang orang-orang yang jatuh sudah karena berbuat pelanggaran, yaitu melanggar yang tadinya hutang itu tidak gundul sehingga tidak banjir, karena gundul itu menjadi banjir. Itu yang membuat dosa. Coba Bapak Ibu apa lagi yang bisa membuat tolong menolong itu jadi dosa? Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong menolong itu harus dilandasi dengan ikhlas. Bapak Ibu pernah menolong dengan tidak ikhlas? Dan menolong tapi terus dudel. Padahal Bapak Ibu sekalian, menolong itu bukan berarti menolong kita semua gitu. Bapak Ibu, jadi kalau kita ingin menolong, kita berbuat menolong itu bukan menolong untuk orang lain, tapi sebetulnya itu sedang menolong untuk diri sendiri. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita itu menolong dengan tidak ikhlas, berarti kita sedang menolong diri sendiri dengan tidak ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau dengan ikhlas, insya Allah Bapak Ibu punya, mungkin Bapak Ibu ada yang punya saudara, mungkin malah punya anak yang jauh. Bapak Ibu kalau sudah bisa ikut menolong dengan ikhlas di masyarakat, insya Allah walaupun punya anak jauh, punya saudara jauh, tidak akan khawatir. Insya Allah walaupun punya anak jauh, insya Allah bisa juga ada yang membantu dengan ikhlas. Tapi kalau Bapak Ibu membantunya tidak dengan ikhlas, punya anak jauh, nanti di sana ada yang membantu tapi juga dengan tidak ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu, tolong menolong itu baik dan dilandasi dengan keikhlasan. Apa sebabnya Bapak Ibu? Kalau kita menolong dengan ikhlas, insya Allah juga akan membawa ke hati kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu itu apapun beratnya, tapi menolong dengan ikhlas, nanti insya Allah hatinya akan membahagiakan diri sendiri. Tapi Bapak Ibu coba, kalau menolong tapi dengan tidak ikhlas dan blunder, nanti akan terbawa sampai beberapa hari di hati. Wah, blunder terus, malah akhirnya membuat sakit. Tapi kalau menolong dengan ikhlas, insya Allah hatinya juga akan tentram, hatinya akan sejuk dan membuat menjadi sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah. Jadi menolong dengan ikhlas akan menjadi sehat, tapi menolong dengan tidak dengan ikhlas akan menjadi penyakit. Oleh karena itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa menolong dengan kebajikan dan takwa, tapi bukan menolong dengan berbuat dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu pernah melihat orang yang sedang butuh sekali pertolongan, tapi ternyata Bapak Ibu tidak menolong dengan
ikhlas. Ini saya pernah lihat. Ini bahkan ada orang naik kendaraan sedang butuh banget pertolongan, tanya alamat. Padahal itu penting sekali, mungkin kalau tidak segera ketemu alamatnya mungkin akan terjadi apa. Tapi ternyata orang yang ditanyai itu tidak menjawab, malah pergi. Ada enggak, Bu? Saya pernah melihat seperti itu. Karena apa? Wah, kok orang dijawab malah ditinggal rumah piye? Apa kaya lo takon wae orang motore dimonek terus dah gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang wah mau takon orang mudun, motore donek terus. Nah, padahal mungkin karena tidak matikan, karena tidak turun, itu karena saking mungkin butuh sekali, dan kalau mati mungkin akan menambah lama, tapi malah ditinggal pergi. Itu mungkin sudah pernah ada seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, penting karena apa? Sebetulnya orang yang, tapi banyak ya orang yang tidak butuh pertolongan dan juga tidak butuh menolong. Ada nggak, Bu? Ada orang yang tidak butuh ditolong, juga tidak mau menolong. Ada bukan, Bu? Banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong menolong itu diajarkan di dalam Al-Quran, sebab tolong menolong itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang dianjurkan oleh Allah, karena semua orang itu lemah, yes? Semua orang itu lemah. Wonten bayi yang belair, bayi yang belair itu kan boten sakit menapa-menapa, tidak bisa ngomong, tidak bisa jalan, dan tidak bisa punya lemah. Tapi karena pertolongan orang tuanya sangat lemah lembut mengajarinya, orang tuanya lemah lembut mendunang, lemah lembut untuk dalam merawat, sehingga bayi yang baru lahir bisa menjadi selamat karena pertolongan orang tua. Begitu juga Bapak Ibu, orang tua pun butuh pertolongan anak-anak. Jadi oleh karena itu menolong dan ditolong itu sangat penting. Ini saya cerita tadi Bapak Ibu masalah tanya orang mudun, orang motor tadi pateni koyo takon. Ini saya sudah menceritakan, saya mengalami sendiri. Jadi saya kebetulan kemarin ke Sarjito itu, ini saya mewakili Al-Qanaah untuk belajar bagaimana cara merawat orang yang mau meninggal. Jadi orang yang mau meninggal itu bagaimana merawat dan bagaimana mensiasati ataupun merawat sampai pada bagaimana cara kubur, bagaimana cara mendoakan. Dan jam 9 saya harusnya sudah masuk, jam 9 masih di depan. Oleh karena itu saya tidak turun dari motor dan tidak mematikan motornya. Saya tanya ke satpam, "Sini Mas, Pak Satpam, ini kalau gedung lantai 4 diklat itu di mana?" "Di sini." Terus langsung jawab, alhamdulillah. Kemudian paginya di mana? Paginya. Walaupun saya masih motornya masih bunyi dan saya tidak turun, itu alhamdulillah dijawab dengan tegas dan
sesuai dengan apa yang saya harapkan. Oleh karena itu, oh ya berarti memang orang tanya itu betul-betul sedang butuh sekali dijawab yang betul. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu sekalian perlu ada semacam tanggap insasmito. Tanggap insasmito ini misalnya ada orang tanya, memang betul-betul membutuhkan jawaban yang diharapkan. Mungkin kemudian karena saking membutuhkan jawaban yang diharapkan sekali sehingga tidak merasakan bahwa ini saya bukan bertanya kurang etis, bertanya kurang sopan atau bagaimana, itu kadang-kadang mungkin sangat diabaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tanggap insasmito dalam menolong orang itu perlu. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah minta pembeli sopan. Ya moga-moga ketidaksopanan itu bukan disengaja. Itu gini Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya tolong menolong ya, itu penting. Selanjutnya hal yang terkait dengan tolong menolong itu apa? Yang pertama, tolong menolong adalah saling membantu dan bekerja sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong menolong itu saling membantu dan bekerja sama. Misalnya dalam tolong menolong bekerja bakti, ya itu hal yang ringan menjadi hal yang berat menjadi kuat. Bapak Ibu, yang namanya itu tempat parkiran depan itu sering dipindah-pindah. Kadang-kadang kalau pas kemarin ada acara pengajian itu dipindah. Itu kalau tidak digotong oleh orang 6, itu karena tiangnya ada 6, itu sangat berat. Karena digotong oleh orang 6 sesuai dengan tiangnya masing-masing dan akhirnya bisa dipindah dengan ringan. Itu yang namanya tolong menolong dengan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, jadi yang kedua, tolong menolong dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharap balasan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ikhlas menolong itu tidak mengharap balasan. Balasannya hanya diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan menolong ikhlas ini akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda yang akhirnya akan membahagiakan di dunia dan di akhirat. Itu yang kedua. Kemudian tolong menolong adalah akhlak terpuji dan amalan mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain tolong menolong itu akan seorang menolong itu untuk diri pribadi, kemudian tolong menolong itu adalah hal yang terpuji dan hal yang mulia. Jadi amalan-amalan mulia Bapak Ibu, ya tolong menolong. Kemudian Allah akan memberikan pahala berlipat bagi orang yang gemar menolong. Jadi Bapak Ibu jangan lelah untuk berbuat baik dan jangan lelah untuk berbuat menolong. Insya Allah semua itu ada balasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menolong itu tidak mengharapkan diri mana-mana, insya Allah nanti
Allah itu akan memberikan balasan dimanapun. Bapak Ibu mungkin pernah merasa susah atau pernah merasa tersesat di jalan. Tapi kebetulan ada orang yang jauh-jauh mendekat kita untuk menolong. Pernahkah seperti itu? Kalau pernah, berarti itu adalah perbuatan Bapak Ibu sekalian yang pernah dilakukan walaupun dalam keadaan susah tetap mau menolong. Jadi Bapak Ibu, hujan besar di tengah jalan tidak ada orang, kok kebetulan ada orang mendekat, mau tanya gimana Pak? Oh iya, ini mau ke sini tapi nggak ada jalan, nggak tahu jalan. Oh iya Pak, mari kita antar. Nah itu kan berarti memang itu perbuatan kita yang dulu pernah dilakukan kepada orang lain yang akhirnya kepada orang tersebut itu menolong kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau menolong jangan lupa kagu, jangan berusaha mengharap balasan, dan ikhlas. Insya Allah dimanapun tidak akan tersesat dan tidak akan mendapat kesusahan. Jadi itu sebabnya orang menolong sangat diharapkan dan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah yang tadi, yaitu menyenangkan orang lain. Bapak Ibu, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyenangkan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pagi-pagi bangun tidur masjid sudah senyum pada orang lain, itu berarti sudah mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu menyenangkan orang lain. Kemudian mengatasi kesulitan orang lain. Bapak Ibu pernah mengatasi kesulitan orang lain? Boleh diwiwi kangelan orang masih batu kok ngurusi wong liya. Nah itu berarti belum ikhlas dalam membantu kesulitan oleh orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang kesulitan, justru kita harus membantu kesulitan orang lain. Sebabnya apa? Insya Allah itu Allah akan membantu kesulitan kita walaupun kita sedang membantu. Karena Bapak kita sedang membantu kesulitan orang lain, sehingga kita sendiri yang sedang kesulitan itu Allah akan membantunya. Jangan berbuat atau jangan sebaliknya, wah awal dewe timbul apa kesulitan orang itu bantu kok kon bantu wong liya. Jangan seperti itu. Insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian membantu orang yang sedang sulit, insya Allah awal dewe itu sedang kesulitan, Allah segera akan membantu dan akan meringankan. Oke, Bapak Ibu, waktunya masih berapa menit? Ini soalnya kalau diteruskan sampai jam 12 malam. Jam kurang berapa? 5 menit ya? 5 menit buat itu. Ya, ini saya lanjutkan. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 2 itu mengajarkan bahwa ta'awun atau tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan
merupakan kalimat yang mencakup seluruh kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbuat tolong menolong dengan takwa, takwa itu apa Bu? Takwa kan menjauhi larangan dan melakukan perintah Allah. Jadi melakukan perintah Allah atau melakukan perintah dan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu takwa. Jadi kalau kita tolong menolong dengan takwa, insya Allah itu akan menemui semua kebajikan. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu berbuat tolong menolong tapi dengan dosa dan pelanggaran, itu akan menemui yang namanya mungkin kesusahan bagi diri sendiri, keburukan bagi sendiri. Karena apa? Semua yang dilakukan tolong menolong itu adalah nanti akan kembali kepada kita sendiri. Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu buka puasa, ini saya nanti tak teruskan tahun depan saja. Dan sekarang berdoa, ya, berdoa yang paling disukai oleh Allah SWT, yaitu doa setelah tarawih yang pertama. Ini Bapak Ibu menapa jadi doa setelah tarawih pada 4 rakaat pertama itu sangat dicintai oleh Allah SWT, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma tolong Pak Yoyo sing Allahumma dulu Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya ayo Bu. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Asyhadu an la doa itu sebetulnya doa untuk minta diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah SWT. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, kalau kita doanya semakin kecil, ya, kalau kita doanya semakin diampuni Allah SWT, itu doanya dosanya insya Allah akan semakin kecil. Dan semakin kecil dosanya, Bapak Ibu sekalian, semakin dikabulkan doanya. Ya, jadi Bapak Ibu, mengapa doa? Dengan doanya ini juru nyuwun pangapura ibu apik. Insya Allah doanya itu kata semakin kita kurang dosanya, insya Allah semakin dikabulkan doanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Kalau subuh mungkin saya itu jalan kaki dari rumah ke masjid. Karena apa? Kaki kiri saya itu untuk mengurangi dosa, dan kaki kanan saya untuk meningkatkan derajat. Oleh karena itu, semakin jauh rumahnya dari masjid, insya Allah semakin dosanya semakin berkurang, dan insya Allah kalau berdoa semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu dari saya, yaitu tentang tolong menolong. Sekali lagi Bapak Ibu, tolong menolong itu bukan untuk menolong orang lain, tapi untuk menolong diri sendiri. Monggo ini sudah bunyi ya. Monggo kita berdoa, doa makan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo kita unjuk, kita dahar. Selanjutnya monggo